Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Bagaimana cara menjadi magnet uang? Di video kali ini saya pengen membagikan bagaimana kita menjadi magnet uang. Dan kita akan bahas bahwa uang itu adalah sebuah energi. Dan kita juga adalah sebuah energi. Jadi bagaimana kita akan menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi uang. Dan kita akan bahas di video ini. Mungkin ada beberapa hal yang pernah saya bahas sebelumnya, tapi di sini saya akan sedikit mengulasnya kembali. Uang sama dengan air, sama seperti bumi, sama seperti udara. Itu semua energi. Karena itu energi, kita bisa menarik atau mengusir uang. Nah, gimana? Kita mau menariknya atau kita akan mengusirnya? Terserah. Jadi bebas. Dan kita bisa memilih salah satu. Tapi kebanyakan biasanya kita menginginkan bahwa kita akan menariknya, tapi yang kita lakukan adalah justru mengusirnya. Kenapa? Ya, gini. Tubuh kita, terus pohon, makanan, mobil, air, semuanya itu energi. Bahkan pikiran kita itu juga energi, karena kita berpikir ini memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat luar biasa banget ya. Tapi ada hal yang memang harus kita pelajari, bagaimana biar kita ini menjadi sebuah magnet uang. Kita bisa mendatangkan uang kapan saja dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dalam jumlahnya, dalam bentuknya, masuk kemana, terus bagaimana kita mengelolanya. Ya, itu kita semua bisa menerapkan law of attraction ya. Jadi kita bisa mengembangkan itu semua. Dan di channel ini saya bagikan gratis kepada teman-teman. Tolong dipelajari. Dari video satu dan video yang lainnya, semuanya itu ya berhubungan. Dan itu semua berkaitan ya. Jadi pelajari semuanya. Law of attraction menyatakan kemiripan menarik kemiripan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita rasakan, itu akan kita tarik menjadi sebuah realita, sebuah kehidupan nyata. Dan di situ kita kadang justru berpikiran atau kita membayangkan sesuatu atau kita merasakan sesuatu itu adalah sesuatu yang kita takutkan. Ya, ada kan di video lain saya bahas itu. Ya, di kali ini kita bahas lagi ya. Jadi kemiripan menarik kemiripan. Jadi teman-teman usahakan kita hanya menarik sesuatu yang kita inginkan saja, bukan sesuatu yang kita takutkan. Entah resiko, entah nanti gimana, nanti kalau begini gimana. Nah, itu biasanya yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang kita takutkan itu. Jadi sebaliknya, kadang ada orang bilang, saya udah berdoa seperti ini, tapi kok dikasih kebalikannya. Nah, itu karena apa? Dalam vibrasi kita, dalam visual kita itu berbeda dengan doa yang kita ucapkan. Jadi kita harus semua selaras antara ucapan, terus apa yang kita gambarkan dalam pikiran, terus apa yang kita rasakan. Ya, karena pikiran bawah sadar ini gak mengenali yang namanya bohong, gak mengenali yang namanya pura-pura, rekayasa, atau apapun. Dan realita pun juga dia itu gak mengenali, dan dia merespon itu semua adalah sebuah realita dalam hidup kita. Mungkin video ini agak panjang ya, tapi gak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar bersama di channel ini. Saat kita memikirkan sesuatu, itu sama saja kita memancarkan energi ke alam semesta. Energi dari pikiran kita, energi dari gelombang elektromagnetik yang sudah kita pancarkan dari pikiran kita. Dan kalau teman-teman tahu, ada yang namanya vibrasi. Vibrasi itu dari perasaan, dan perasaan tersebut itu sebenarnya memiliki kekuatan 5000 kali lebih kuat dari visual kita, dari apa yang kita gambarkan dalam pikiran kita. So berhati-hati ya, antara pikiran dan perasaan serta ucapan kita harus sama, harus selaras. Kalau enggak, ya sama aja bohong. Pasti yang dimenangkan adalah apa yang kita rasakan dalam perasaan kita. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari perasaan kita itu jauh lebih tinggi dari apa yang ada di pikiran kita. Jadi harus connect ya, harus selaras, harus sama. Kita memikirkan apa, kita juga harus merasakan apa. Saat kita memikirkan uang,
kita memancarkan energi uang. Karena kembali lagi, kemiripan menarik kemiripan. Akan lebih banyak energi uang yang akan datang dan mengalir ke kita apabila kita memikirkan tentang uang itu sesuatu yang positif, sesuatu yang kita inginkan saja, bukan sesuatu yang kita takutkan. Nah, dari situ akan ada sumber-sumber ya entah dari mana yang akan datang, terus dia akan menarik uang untuk datang kepada kita. Berapapun jumlahnya itu, mau besar mau kecil, nanti kita bahas. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya cara menarik energi uang. Bagaimana itu? Mungkin di video selanjutnya ya, yang akan kita upload setelah video ini mungkin ya, atau setelah nanti video yang untuk Supermind, kita akan upload itu video yang tentang energi uang. Bagaimana kita mengenal energi uang. Dan di sini sedikit akan saya sampaikan. Seperti yang saya bilang tadi, tubuh, pohon, makanan, mobil, air, semuanya energi. Bahkan pikiran kita adalah energi, karena kemiripan menarik kemiripan. Mungkin ada yang menyebut energi adalah frekuensi. Uang memiliki frekuensi juga, dan dia frekuensinya unik untuk energi uang ini ya. Dan uang, perlu diketahui, uang itu tidak memilih orang, tapi justru orang yang memilih uang. Kadang mereka memilih untuk menariknya atau menolaknya. Maksud saya adalah kita kadang justru memilih menarik atau menolaknya. Ya, kita mau uang itu selalu datang ke kita atau uang itu selalu pergi dari kita. Misalkan habis gajian, berhubung bulan depan masih ada gaji lagi, kita habisin. Nah, itu sama aja kita sudah menolaknya, kita sudah membuangnya, kita udah melupakan. Karena apa? Uang gak kerasan jadinya di kita ya, karena energinya gak sama, frekuensinya gak selaras. Jadi ya kembali lagi, kita sudah menolaknya. Jadi dibalik ya, kita menariknya. Dalam artian kita menarik adalah bagaimana kita mengembangkan uang itu, atau bagaimana kita menyimpan uang itu. Peluang sekecil apapun ambil. Sampai bosan saya bilang itu ya, peluang sekecil apapun ambil. Kita gak tahu itu bakal datang sesuatu yang besar dari peluang-peluang kecil itu. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Saat kita memulai sesuatu dari hal yang kecil, kalau kita konsisten, lama-lama itu akan membuka gerbang yang membawa kita ke sesuatu yang besar. Entah peluang besar, entah pekerjaan yang lebih besar, atau hasil yang lebih besar. Terus ada lagi ya, orang menginginkan uang tapi mereka tidak berkecukupan. Mereka itu serba kekurangan malahan. Ada aja kebutuhan yang datang, ada aja keperluan yang datang. Karena apa? Energinya gak sama, energinya gak selaras. Jadi mau gak mau, uang itu justru akan menjauh. Jadi kita harus memang benar-benar selaras dengan uang. Untuk menjadi magnet uang itu kita harus benar-benar energi dan frekuensinya sama. Energi orang yang menginginkan uang tapi mereka tidak berkecukupan itu adalah mereka memancarkan frekuensi atau energi yang mengusir uang dari kehidupannya. Mereka biasanya memiliki kontra ya dalam dirinya, perlawanan ya. Ya, terlepas mereka tahu atau enggak, itu kebanyakan banyak yang nggak tahu. Tapi kalau dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu ngelawan, dikasih tahu memberontak, ya seperti itu akan. Ya, kapan sih uang akan datang kalau seperti itu? Karena memang hukum ini adalah hukum yang pasti, seperti hukum gravitasi. Kita melemparkan sesuatu ke atas ya jatuhnya pasti ke bawah. Gak ada kita melemparkan sesuatu ke atas malah justru akan terbang tinggi. Gak ada. Burung pun juga kita lempar ke atas dia terbang tinggi dan balik lagi kan. Turun juga hinggap di pohon, atau balik ke sarangnya, atau balik ke sangkarnya. Itu adalah salah satu orang yang mengusir uang, orang yang menolak uang. Jadi kita harus merubah pola pikir kita, cara pandang kita, terus perlakuan kita ke uang itu bagaimana, ya? Orang yang nggak menyadari itu biasanya, wah itu kan karena kebetulan saja, nggak mungkin. Nah, kebetulan itu nggak ada kok. Kebetulan itu hanya kata-kata untuk pembenaran saja. Karena pada dasarnya sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Terus kadang ada orang yang gak tahan kan,
seperti yang saya bilang tadi, udah dapat uang gaji, ya buru-buru dihabisin lah. Besok mau show off nih di kantor, besok mau pamer punya barang baru, HP baru, celana baru, sepatu baru, pacar baru. Nah itu adalah mental. Kembali lagi ke mental, bagaimana mental orang itu terbentuk dari apa yang ada di pikirannya, apa yang dia pikirkan. Dan tentu saja lingkungan juga mendukung. Lingkungan itu menentukan, dan lingkungan itu ya sumber yang sangat kuat juga untuk kita menjadi orang yang bisa menerima atau kita yang mengusir atau menolak uang. Itu berpengaruh pada lingkungan kita juga. Dan itu gak lepas dari yang namanya identifikasi kelompok. Kalau kita salah bergaulnya, ya kita akan ikut seperti mereka. Karena apa? Kita udah teridentifikasi nih, kita adalah bagian dari mereka. Ada beberapa contoh ya, misalkan orang yang menolak dirinya menjadi magnet uang, itu biasanya gini. Saya ditakdirkan untuk menjadi miskin. Jadi dia udah klaim dirinya sendiri, dia sudah menganggap dirinya itu adalah dilahirkan sebagai orang yang miskin. Gak bisa seperti itu, karena ya nasib kitalah yang menentukan. Takdir yang gak bisa dihindari, berulang kali saya bilang, adalah takdir kelahiran dan takdir kematian. Tapi kalau untuk kita menjadi seseorang, kita menjadi somebody, bukan nobody ya, itu adalah dari diri kita sendiri. Terus ada yang menyalahkan lingkungan kerjanya. Pekerjaan tidak mengizinkan untuk mendapatkan penghasilan tinggi, jadi ya gitu-gitu aja tanpa dirinya mencari peluang yang jauh lebih baik. Ya bukan kita mengajari untuk kerja di sini gaji sekian, di sana tawaran sekian, pindah ke sana nah ternyata di sana lebih berat pekerjaannya, mengeluh lagi. Sebenarnya yang bikin kurang itu bukan seberapa besar atau seberapa kecil penghasilan kita, tapi yang membuat semua itu kurang adalah gaya hidup kita. Dan tentu saja anggapan kita atau persepsi kita terhadap uang itu bagaimana. Terus ini bosan juga nih ngomongin ini. Banyak orang bilang orang kaya itu jahat. Ya terserah deh, sebenarnya bosan bilang itu. Padahal ya gak gitu juga. Mereka juga pasti melewati proses-proses yang harus dilalui. Bukan dia tiba-tiba buka mata langsung kaya raya, enggak juga. Terus ada anggapan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya itu persepsi yang ngawur ya. Kalau Anda kekurangan uang, apakah Anda bahagia? Kan enggak juga. Akhirnya banyak tanggungan, Anda akan berat dalam hidup dan Anda sendiri enggak mau berusaha. Dan dari situ persepsi itu yang akan membuat diri Anda atau kita itu serba kekurangan. Kita justru akan mengusir peluang-peluang yang akan datang. Mungkin kepercayaan orang bagaimana, mungkin peluang bagaimana, mungkin kita mau dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi juga. Ya kalau kita menganggapnya seperti itu gak akan terjadi. Ya pokoknya intinya, kalau kita menganggap sesuatu yang berhubungan dengan uang itu negatif, kita memancarkan energi negatif atau ketakutan-ketakutan. Mau tidur mikirin gak punya duit, bangun tidur mikir gak punya duit, ya sama aja ya. Jadi kita harus merubahnya itu semua. Lalu saya pengen kasih tips ya, cara kreatif bagaimana kita menjadi kelimpahan dan kita dengan mudah menarik uang untuk datang kepada kita. Dan di sini teman-teman bisa dicatat atau diulang nih nontonnya. Jadi biar lebih paham apa yang saya sampaikan ya. Jadi bisa diulang, bisa dicatat, pokoknya bisa dipelajari lah. Cara kreatif kita untuk menarik kelimpahan, terutama uang, itu bagaimana? Bersihkan dompet dari sampah. Ayo, dompetnya siapa yang banyak sampahnya? Ya, tunjukkan uang betapa kita ini menyukainya. Dan kita menciptakan lingkungan yang aman. Supaya apa? Ya, uang juga merasa dihargai. Pernah kan saya bilang gitu kan? Uang juga butuh dihargai. Kita harus berterima kasih juga karena dia udah mau datang. Kalau dianya pergi, kita usir,
kitanya juga yang puyeng kan. Nah, itu harus kita lakukan. Contoh, misalkan di dompet kita nih ada kartu ATM udah nggak berlaku, udah expired, buang aja. Ya, keluarin dari dompet, bersihin. Terus, misalkan nih ada tagihan-tagihan yang ada di dompet, buang. Atau disimpan di tempat lain lah, tempatkan khusus. Lo sampah, kumpul sama sampah. Yang di sini buat yang happy-happy aja. Nah, itu salah satu pembentukan sebuah mental. Mental kita ini bagaimana? Ya, jangan mentang-mentang, wah ini kan dulu ada kenangannya nih, kartuku platinum. Waduh, kartunya platinum dulu, gak ada isinya, sama aja bohong. Ya, kita harus membersihkan yang namanya pembunuh energi uang tentu saja. Kita harus membersihkan. Ada dulu juga yang praktek nih, jadi ngebersihin dompet, dibersihin tuh dompetnya tuh. Cuman di situ apa yang potensi untuk menghasilkan uang, nah dia kumpulkan. Akhirnya apa? Dirinya justru banyak kelimpahan dan peluang tuh datang. Tiba-tiba ada yang ngubungin, jualin mobil nih. Nah, habis itu ada lagi, lo bisa nggak pegang nih sebuah perusahaan nih? Aku nggak bisa ngawasin dan di situ anggotanya itu kurang benar semua. Itu peluang loh. Itu berawal dari dompet loh. Dompet yang dibersihkan dari sampah. Ya, jadi teman-teman, kenangan masa lalu nih, mungkin kartunya platinum, ya minimal gold lah. Atau mungkin kalau ada di atas platinum ya itu. Kalau itu emang udah nggak berfungsi, jangan dipakai. Eliminasi, buang. Ganti dengan barang atau ATM yang ada isinya. Ya, kita nggak membahas kartu kredit. Ya, karena ini bukan bahasan soal hutang atau bahasan soal belanja gesek-menggesek. Ini bahasan soal mental dan ini bisa teman-teman terapkan. Ya, dijamin pasti akan ada perubahan dalam hidupnya. Kita juga nggak boleh menyepelekan recehan nih. Duit-duit koin kita nggak boleh sepelekan. Dia juga memiliki energi loh. Dia juga memiliki peran untuk diri kita dalam menarik energi uang. Dia memiliki energi dan itu salah satu bagian juga. Karena mereka juga uang namanya. Meskipun itu receh. Mau cepek, nopek, gopek. Ya, kumpulin aja buat klan mereka sendiri. Ya, siapkan misalkan nih di saku kita, di tas kita, atau mungkin di sofa, atau kita di mana. Kumpulkan sendiri, mereka jadi satu keluarga. Itu karena bagian juga dari uang. Dan energi mereka juga salah satu yang mendukung kita untuk menarik nominal yang lebih besar lagi. Ya, mungkin teman-teman bisa siapkan tempat khusus, celengan kek, atau apa kek, atau dompet khusus kayak untuk recehan-recehan. Nah, kalau itu kekumpul, energinya juga banyak loh. Energinya juga besar untuk menariknya. Ya pokoknya mereka memiliki kontribusi juga ya. Karena mereka juga membawa energi untuk getaran yang membuat kita ini berkelimpahan. Ya mungkin ini videonya tampilannya lain, gak ada masalah ya. Karena banyak ilustrasi yang harus saya berikan. Dan yang penting itu adalah isinya. Kita lanjut cara kreatif untuk menarik kelimpahan uang. Bagaimana? Ada yang video yang saya bilang kita harus berterima kasih kepada uang. Ya. Nah itu apa maksudnya? Kita memberitahu dia bahwa kita ini juga punya rasa cinta ke dia. Kenapa? Energi cinta itu getarannya luar biasa. Contoh, ada peneliti di Jepang, Dr. Masaru Emoto. Dia itu membuat eksperimen tentang air. Dikasih kata-kata positif, cinta, terima kasih, ajakan, dan dikasih juga kata-kata negatif. Aku benci kamu, aku bunuh kau, atau apapun yang itu negatif. Dan hasilnya lain respon. Air saja bisa merespon. Karena apa? Itu energi. Kita juga energi, uang energi. Sekali lagi, kemiripan menarik kemiripan. Jadi, kita harus selaras dan kita harus sama dengan apa yang ingin kita tarik. Gak mungkin dong
Kita membenci uang tapi uang datang, kan nggak mungkin. Orang bahkan penjahat aja, dia melakukan sebuah kejahatan juga demi uang juga. Kecuali di film ya, Robin Hood. Wah, dia ngerampok, dia mencuri, dibagi-bagiin. Nah, itu lain cerita. Ya, itu cuman di film. Di sini ada nggak? Nggak ada. Yang ada orang dipercaya aja malah justru kadang dia menyalahartikan, dia menyalahgunakan kepercayaan itu. Kalau udah berhubungan dengan uang, ya orang bisa berubah pikiran. Uang nggak mengenal siapa saudara dan siapa teman. Jadi kita harus berteman dengan uang, selaraskan energinya, holistik. Nah, selanjutnya adalah kita harus menempatkan ya visual nih, kita main visual. Pokoknya sesuatu yang indah tentang uang di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, bukan alam bawah sadar, itu beda. Ya, alamnya tetap sama, tapi pikirannya beda. Imajinasikan dimanapun kita ketemu uang, kita selalu beruntung karena kita selalu dihadapkan dengan uang, dan peluang-peluang itu akan datang kepada kita, dan itu membawa uang yang lebih banyak dari sebelumnya, atau uang yang sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan, apa yang sudah kita harapkan. Kita harus melakukan imajinasi tentang uang. Mungkin kalau teman-teman rela dan teman-teman ikhlas, ada di video yang saya bahas bahwa di situ kita ciptakan uang nih bagaimana. Dalam artian bukan kita mencetak uang ya. Kita membuat uang itu biar menarik sesuatu, menarik teman-temannya itu bagaimana. Ada kan yang kita buat itu waktu itu untuk kita taruh di laci, entah di dompet, entah di mana, untuk dagangan. Nah, itu kita juga harus lakukan. Lengkap banget ya, ini kayak rangkuman video-video sebelumnya ya. Nah, jadi itu juga salah satu bagian dari menarik energi uang. Kalau teman-teman ikhlas, gunakan nominal yang besar. Tapi kalau nggak ikhlas ya seikhlasnya aja berapa. Begitu udah ada hasilnya, tingkatkan lagi, tambahin lagi. Perbanyak sesuatu yang bisa menyelaraskan kita dengan energi uang. Yang jelas sering saya bilang, niatkan dan izinkan diri kita untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Ya, tanpa kita ada niat, itu sama aja bohong. Kita cuma ikut-ikutan doang. Hari ini kita seperti ini, besok ketemu orang yang pikirannya negatif, pikirannya dia pesimis. Tahu pesimis nggak? Penyakit si miskin. Ya, bukan miskin dalam artian secara materi, tapi itu miskin secara mental. Hati-hati. Kita juga harus milih-milih teman juga. Jadi kita harus meniatkan bahwa kita siap dan kita sudah layak untuk menerima. Kita sudah pantas. Kita juga harus membuat komitmen tentang kebaikan uang. Nah, uang ini kita gunakan untuk apa aja sih? Uang ini kita ajak bertumbuh, membantu sesama, atau justru uang ini membuat kita ini semakin negatif. Kita pamer-pamer ke orang, kita flexing-flexing, ya. Ya pokoknya gitu deh. Biar dilihat orang lain dan orang lain wow. Tapi begitu saatnya energi kita udah gak selaras dengan uang, meringis kita. Nah, ini sudah saya bagikan juga waktu itu adalah tuliskan cek ajaib dari Bank Semesta. Sudah saya bagikan. Mungkin kalau teman-teman belum menonton videonya, bisa tonton di video yang tentang cek ajaib, dan saya udah bagikan juga di situ link download untuk teman-teman bisa download linknya, terus cara menggunakannya bagaimana, karena ada aturannya. Law of Attraction tidak suka yang namanya negosiasi. Mereka nggak mau negosiasi, itu nggak mau. Kalau kita sudah berkomitmen, ya udah teruskan aja. Sebenarnya ada cerita tentang cek ajaib ini. Salah satu dari artis Hollywood ya, Jim Carrey namanya. Mungkin saya nggak bakal ceritakan panjang. Dia memiliki itu dan 5 tahun kemudian hidupnya berubah sampai sekarang. Tadinya dia udah nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak punya apa-apa. Tapi dia hanya yakin dia memiliki sebuah cek yang dia tuliskan sendiri berapa dia mau. Dan keajaiban terjadi.
dia dapat job untuk bermain film dengan bayaran sesuai dengan apa yang dia tuliskan. Meskipun nih kita baru nggak ada uang atau uang kita ini mepet, nipis, mental kita harus tetap seperti kita punya banyak uang. Misalkan kita mau ke mall, gunakan baju terbaik, celana terbaik, sepatu terbaik. Pokoknya buat diri kita percaya diri, karena itu salah satu yang akan menarik juga, menarik uang tentunya ya. Dalam artian ada peluang yang akan kita dapatkan. Jadi saat kita melakukan seperti itu, mental kita itu udah beda. Mental kita itu pokoknya dari pakaian aja kita udah tahu, weh, ini pakaiannya rapi, oke. Dalam artian rapi di sini variatif ya. Tergantung teman-teman, misal suka pakai t-shirt ya pakai t-shirt. Teman-teman suka pakai kemeja ya pakai kemeja, pokoknya yang keren lah. Itu kita melatih mental kita. Ya, karena itu apa? Itu memiliki kekuatan yang akan meningkatkan getaran energi kita. Ya, kita sama aja udah show off nih ke alam semesta nih. Nih loh, gue udah siap nih, gue udah oke nih. Ayo, sini datang, kirim. Nah, itu salah satu metode juga. Jadi bukan untuk kita mejeng terus nongkrong-nongkrong doang, nggak. Kita melatih mental kok. Ya, ada yang saya bilang kan juga. Saya datang ke mall ya. Nah, ini kita bahas aja. Namanya window shopping ya. Jadi mentality spend. Kita harus memiliki mental. Misal kita datang ke mall nih, ya, ada pameran mobil misal di situ. Coba-coba aja di situ, nggak apa-apa, lihat-lihat. Karena penampilan kita udah oke, udah keren. Terus ya kita sedikit tanya-tanya sambil cari brosur. Seolah-olah nih kita udah mampu, kita udah bisa. Jangan gini, aduh, mahal banget, duit dari mana? Wah, kayaknya enggak deh, nggak mampu deh beli ini. Jangan gitu. Kita tanamkan pada diri kita bahwa itu adalah barang yang murah. Murah banget nih harganya nih. Kalau cuman beli ini 2 mah enteng. Ntar tunggu aja, gue beli ini 2. Nah, itu adalah kita mencoba mental kita. Kita menanamkan diri kita bahwa kita ini mampu. Meskipun belum ya. Karena apa? Kita memanipulasi pikiran bawah sadar kita. Karena pikiran bawah sadar gak mengenali itu rekayasa, itu cuman pura-pura, gak mengenali kan. Saya sering bahas juga kok. Jadi ini kayak rangkuman ya. Terus jangan ragu juga. Misalkan nih teman-teman masuk ke department store, coba aja sepatu yang mahal, coba aja. Mau tas yang mahal, coba aja. Baju yang mahal, coba aja. Gak beli dulu gak apa-apa. Kita ngelatih mental. Jadi perasaan kita nih harus dibuka ya, untuk sesuatu yang kita inginkan, bahwa itu kita bisa dan kita mampu. Jangan pernah bilang terlalu mahal, duitku gak cukup. Jangan ya. Kita harus menanamkan mental kita adalah mental kaya raya, mental magnet uang. Terus ganti juga yang namanya pola bahasa kita. Kenapa? Ketakutan, kekurangan itu menarik energi yang negatif tentang uang. Kita ketakutan, terus karena kekurangan untuk uang, kita ini bakal menarik sesuatu yang tidak kita inginkan. Misal kita melihat jam tangan nih dan suka, jangan kita aduh gak bisa deh, gak aja deh. Tapi apa? Kita tanamkan pada diri kita, tunggu ya, saatnya aku jemput, aku bawa kamu pulang. Nah, itu mental kita oke. Terus kita juga harus melakukan meditasi. Ya gak perlu lama kok. Ada kan mungkin di video sebelumnya ya, di video yang tentang tanda akan kaya. Nah, itu dari situ saya menyarankan bahwa kita juga lakukan meditasi meski 5-10 menit. Meditasinya gak harus yang gimana-gimana. Meditasinya cukup ya senyaman kita, duduknya bagaimana, posisinya bagaimana, menghadapnya kemana juga terserah. Yang penting itu kita melakukannya nyaman dan kita gak ada gangguan. Mau pakai musik relaksasi oke, mau kita biasa oke, mau pakai
audio yang membuat kita lebih nyaman lagi. Oke, kuncinya adalah bagaimana kita akan lebih nyaman dalam menggapai apa yang menjadi impian kita, yaitu menjadi magnet uang. Sukses berlimpah.